Lanjut tutorial selanjutnya. Untuk selanjutnya, pertama kita harus masuk ke Sublime Text. Jadi kalau kita nulis di Sublime kan kita males lah, ibaratnya kita ngerapiin satu-satu spasi enter kayak gini, nggak mungkin kan, nanti kelamaan. Jadi walaupun ini ibaratnya berantakan seperti ini, kita bisa langsung merapikannya. Pertama kita harus cari dulu, maksudnya shortcut untuk merapikan program di Sublime. Di sini saya sudah buka, jadi cluenya ini tutorial Sublime Text Editor. Jadi merapikan sintak program pada Sublime. Maksudnya ini itu key itu shortcut di keyboard, commandnya render x single false. Jadinya menggunakan ini untuk merapikan suatu program. Nah, cara menambahkannya itu kita copy. Ini ada perintah copy, masuk ke Sublime, lalu ke preference, lalu kita masuk ke key binding. Nah, di sini saya sudah menambahkan seperti ini, sama seperti tadi di website. Habis itu kita coba ya, kita blok semua, lalu kita tekan Alt Shift X. Langsung programnya menyesuaikan, langsung rapi. Jadi div dalamnya div, ini apa-apa sampai selanjutnya langsung merapikan. Jadi ini untuk merapikan suatu program di Sublime. Kalian masuk cari di website lah, intinya untuk merapikan teks program di Sublime. Nanti kalian dapat ini, lalu kalian masuk ke preference, habis itu masuk ke key binding, maksudnya shortcut di keyboard. Habis itu kalian kopikan di sebelah sini. Ya mungkin itu hal yang penting untuk Sublime. Habis itu ini semuanya kita close semua. Remove from project, close, kita close. Yes. Pertama kita bikin folder dulu. Folder latihan HTML di sini. Nah, di sini saya banyak ya project-project Python, project Laravel, banyak di sini. Berantakan. Kita bikin namanya latihan HTML. Latihan HTML. Habis itu kita masuk ke Sublime ini, lalu kita open folder. Di situ kita ke dokumen, cari yang latihan HTML. Oke. Nah, enaknya di Sublime kita tinggal gini, kita new file, habis itu kita kasih nama latihan 1, dotnya jangan lupa ekstensinya HTML. Nah, kita tinggal klik ini HTML 5, habis itu di tab. HTML aja cukup, HTML di tab langsung. Nanti langsung membuat formatnya kayak title, contohnya web latihan. Lalu nanti untuk head ini bisa diisi CSS. Nanti itu selanjutnya nanti di body ini adalah fungsi-fungsi HTML-nya. Nanti untuk JS-nya bisa di bawahnya. Kita akan belajar ini strukturnya. Yang penting titel itu nanti yang muncul di browser. Saya akan tunjukkan contoh kitab P, Hello World. Hello World. Oke, kita save, lalu kita open in browser. Nah, akan munculkan Hello World, lalu di sini web latihan. Dari titelnya tersebut kita akan baca dari satu introduction, apa itu HTML. Intinya garis besarnya itu HTML adalah Hypertext Markup Language. Ini adalah standar untuk membuat suatu aplikasi website. Ini contoh dokumen HTML-nya kayak tadi yang saya contohkan. Ini nanti bisa dijelaskan di selanjutnya. Lalu ke HTML editor, ini adalah kode editor untuk mengedit HTML. Di sini disarankan menggunakan Notepad
Notepad ini, tapi udah terlalu lama kita menggunakannya Sublime Text, lebih modern lah. Sama aja ini untuk latihan awal-awal. Habis itu ke basicnya. Nah, ini doc type declaration before tag HTML, jangan lupa dikasihkan ini. Ini H1 sampai H5 H6 itu cuma ukuran tulisan lah, ukuran tulisan standar. Contohnya seperti ini, tinggal H1, tes, H2, H3, H4, H5, H6. Ini singkatan dari heading, nanti ukurannya bisa dilihat. Nah, lebih kecil, semakin kecil itu untuk cuma seperti itu. Ini A itu untuk href, maksudnya itu menuju link. Kita bisa praktekkan di sini. Jadi ngoding itu nggak harus ngetik sebenarnya. Kalian bisa cuma copy paste kayak gini. Nah, kalau kayak gini itu linknya itu akan dibuka di tampilan ini. Kita coba lihat sih. Contoh kita buka. Nah, maka yang diganti adalah halaman ini. Kalau mau menambahkan di tab selanjutnya itu kita tinggal menambahkan gini. Target blank. Nah, kayak gini nanti langsung menambahkan di folder selanjutnya. Folder di tab selanjutnya. Nah, karena menambahkan di sini, enggak di sini. Itu contoh standarnya lah. Ini sebenarnya kurang penting sih ini. Ini penting, tapi nanti untuk struktur HTML yang terpentingnya akan saya singkatkan biar lebih tahu, maksudnya hal-hal yang digunakan untuk setting itu HTML-nya apa aja. Ini image, sama ini bisa white sama height. Ini bisa dideklar di sini, sama nanti bisa di CSS-nya. ALT itu kayak nama image-nya. Kalau image-nya nggak bisa terload saat koneksi buruk, nanti yang muncul tulisannya, oh ini gambar orang kayak gitu. Lalu HTML element sama H1P BR itu kayak spasi. BR ini kan sudah ini sudah BR, maksudnya itu kita menambahkan spasi. Contohnya kayak gini. Ini kan cuma hello world, kita tambahin lorem. Nah, banyak kan lorem itu kayak kita otomatis ngisi lah. Lorem tab. Nah, ini enggak ada enternya. Cara menambahkannya tadi kita menggunakan BR. Jadi di sini kita klik BR. Nah, kayak gitu nanti akan jadi beda kan. Nah, seperti itu untuk BR. Ini sama semua pengertiannya udah. Nah, ini sama aja lah kayak tadi. Ya, kurang lebih seperti itu untuk tutorial yang part pertama. Kita sudah mengetahui struktur dari HTML. Ada HTML, head, body, H1 sampai H6. Lalu P ini untuk tulisannya. Untuk membuat spasi kita bisa menggunakan PR. Lalu untuk A itu untuk link href. Kalau tetap di page ini kita hapus blank target. Kalau mau nambah tab selanjutnya kita target min blank. Oke, sekian untuk tutorial yang part pertama. Nantikan yang part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.